Self-healing beneran gak butuh jalan-jalan. Kamu hanya butuh meluangkan waktu untuk dirimu sendiri. Ada salah kaprah yang menganggap kalau jalan-jalan merupakan bagian dari penyembuhan diri. Mungkin lebih tepatnya adalah refreshing. Jadi kamu mencari aktivitas yang bisa menyegarkan kembali kondisi tubuh dan pikiran yang lelah. Ketika kamu memang mengalami trauma atau depresi, kamu harus menghadapi masalah tersebut, bukan melarikan diri. Itulah kenapa proses penyembuhan diri tidak butuh jalan-jalan, hanya butuh waktu antara kamu dengan dirimu sendiri. Kondisi ini memang tidak nyaman, namun perlu kamu lalui untuk bisa berdamai dan akhirnya kembali tenang. Apakah pilihan lebih banyak, hidup lebih bahagia? Ternyata enggak juga. Ketika dihadapkan begitu banyak pilihan, kita biasanya masuk dalam dua kategori. Kategori pertama, berusaha mencari penawaran terbaik, atau yang kedua, mencari barang atau jasa yang cocok dengan kriteria kita. Kalau sudah cocok ya beli aja. Ternyata hidup kita lebih bahagia apabila kita masuk dalam kategori nomor 2. Kenapa gitu? Pilihan yang terlalu banyak seringkali membuat seseorang jadi kewalahan. Sehingga apa yang kita pilih bisa saja tidak sesuai dan berakhir kecewa. Apalagi kalau udah memilih, ternyata muncul pilihan yang lebih baik atau lebih murah. Nah, jadi lebih baik fokusnya bukan mencari yang terbaik, tapi mencari barang atau jasa yang sesuai dengan kriteria. Kalau sudah ketemu, ya udah berhenti sampai di sana. Gimana menurut kamu? Apakah semua hal boleh dibeli dengan uang? Ada sebuah studi yang menarik di pusat penitipan anak. Di sana, mereka mulai memperlakukan denda bagi orang tua yang terlambat menjemput anak mereka. Mungkin kita pikir ketika diberikan denda, maka orang tua yang awalnya suka telat, lalu berubah dan tepat waktu. Hasilnya ternyata tidak. Jumlah orang tua yang terlambat malah meningkat. Sekarang, orang tua menganggap telat sebagai sesuatu yang mereka bisa bayar. Hal ini jadi menghilangkan rasa bersalah mereka kepada para penjaga daycare yang harus lembur hingga semua anak dijemput. Ketika semua bisa dibeli dengan uang, norma yang ada di masyarakat jadi terkikis. Itulah alasannya, ketika sistem denda itu dihapus, jumlah orang tua yang telat tidak berkurang. Gimana menurut kamu? Apakah kamu percaya 100% atas apa yang dikatakan oleh orang yang ahli atau sosok yang berpengaruh? Ini mungkin salah satu contoh sesat pikir yang berbahaya. Sesat pikir ini terjadi ketika seorang bernama A mengklaim kepada seorang bernama B kalau A adalah orang yang ahli. Jadi apapun yang si A katakan, maka si B akan percaya. Sesat pikir ini sulit dihindari karena kita cenderung percaya apa yang dikatakan oleh seorang ahli atau yang berpengaruh. Namun perlu disadari, kebenaran sebuah argumen tidak ada hubungannya dengan siapa yang bilang, tapi harus pada bukti nyata. Karena ada saatnya seorang ahli atau orang yang berpengaruh mungkin saja salah. Contohnya gini, ketika mendengar pengamat di televisi yang mengutarakan pendapatnya, jangan langsung